Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Albara. Di sini saya akan membahas tentang Git. Nah, sebelum mengenal lebih jauh tentang Git, kita uh, tahu dulu nih apa yang mau kita bahas. Yang pertama itu kita akan membahas apa itu Git, kemudian keuntungan kita memakai Git, kemudian cara menginstal Git, kemudian kita membuat repository di laptop kita, kemudian kita akan mengetahui apa itu branch dan melakukan commit. Kemudian kita akan melakukan git remote dengan GitLab. Kemudian akan kita lakukan git push ke GitLab. Mohon maaf ya saya agak cepat soalnya dari tadi ini udah buat udah ngerekam 3 kali tapi rupanya tuh enggak kerekam loh. Jadi mungkin kalau mau diperlambat bisa dilambatin aja 0, berapa kali gitu. Nah, yang pertama kita buat apa itu Git? Kita tahu dulu nih Git. Git ini itu adalah salah satu tool yang sering kita gunakan sebagai developer untuk melakukan version control, untuk melakukan pengversian di project yang kita punya. Misalnya kita punya project website nih, kita ada melakukan perubahan di setiap versi itu. Jadi kita nggak perlu buat folder baru nih, folder ini versi 1, folder ini versi 2. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan version control system hanya ada satu direktori, hanya menggunakan satu direktori atau kita sebut sebagai repository. Nah, di sini kita install terlebih dahulu apa itu Git. Nah, untuk keuntungan tadi saya lupa bilang, salah satunya itu kita bisa enak berkolaborasi ke anggota tim lain. Nah, kemudian kita lanjut, Anda bisa menginstalnya, tinggal cari aja di Google Git download misalnya. Nah, nanti kalian tinggal download sesuai sistem operasi Anda, kemudian tinggal next saja, diinstal itu. Kemudian untuk mengecek apakah sudah terinstall di laptop kita atau belum, kita bisa buka cmd, kemudian tekan git image version. Nah, di sini artinya kita udah menginstal. Kalau nggak ada kayak gini berarti belum menginstal. Nanti tinggal install lagi. Ntar saya cek dulu ini udah kerekam atau belum. Udah kan? Oke. Nah, setelah menginstal, kita akan mencoba membuat repository di laptop. Nah, jadi repository itu apa? Repository itu sebuah directory atau folder yang isinya tuh project kita. Isinya itu misal project web. Itu biasanya kan ada file HTML, CSS, JS, PHP. Nah, itu isinya di situ semua di directory itu. Nah, directory itu tuh kita sebutnya sebagai repository. Artinya directory yang kita udah tanamin Git untuk membantu kita dalam version controlling. Nah, kita coba ya. Kita coba misalnya namanya git learn. Nah, kita jadikan git learn ini sebagai git repository. Jadi kalau kalian install git di laptop Anda nih bisa ada git bash sama git GUI. Misalnya Anda klik kanan di file explorer nih. Ini git GUI ini tidak akan saya bahas di sini. Jadi kita langsung aja git bash. Git bash ini seperti cmd, jadi terminal biasa dia. Terminal biasa cuman lebih mirip ke terminal yang ada di Linux. Nah, jadi di sini kan kita pengen menjadikan git learn ini sebagai repository. Kalian tinggal ketikkan git init. Nah, git init berarti kita mengubah git learn sebagai repository. Jadi Anda harus masuk dulu ya ke repository, ke folder yang mau kalian ubah jadi repo ya. Git init. Nah, di sini berarti udah berhasil jadikan repo git learn ini. Bisa dilihat di sini ada master. Artinya ini kita ada branch utama kita namanya master. Branch itu apa nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, di sini misalnya kita melakukan perubahan di folder ini. Kita lakukan perubahan. Misalnya kita membuat file txt biasa namanya node. Oke, kita tulis misalnya ini catatan. Kita close. Nah, di sini kita ada buat file baru nih. Isinya ada perubahan juga kan. Ada teks juga kan. Nah, nanti Git ini tahu kita melakukan perubahan apa saja. Jadi kita bisa ngecek di Git app, Git status. Kita melihat status perubahan kita.
Nah, di sini kan ada nih, dia tahu nih untracked files. Yang mana yang not.txt. Dia tahu nih ada file yang belum pernah di track sebelumnya. Karena dia file baru kan. Nah, ini berarti ada perubahan di repository kita. Nah, terus gimana caranya kita melakukan save atau commit? Kalau bahasa di sini namanya commit. Kita bisa meng-save perubahan yang kita punya. Dan kita bisa sisipkan pesan di tiap-tiap commit. Nah, jadi kita misalnya pengen melakukan saving di not.txt atau commit di file itu kita commit. Nah, kita bisa gunakan git add. Nah, kita meng-add file mana yang mau kita save. Nah, di sini git add titik, kenapa titik maksudnya. Nah, kenapa titik? Karena kita ingin meng-save semua perubahan kita. Jadi misal kita pengen salah satu file aja, kita bisa git add namanya, nama filenya. Tapi karena kita di sini semuanya, jadi tinggal git add titik. Nah, artinya di sini kita udah milih yang mana aja yang mau di save. Coba kita cek status lagi. Nah, di sini kan ada nih hijau warnanya. Ini artinya kita udah berhasil memilih file yang mana yang mau kita commit. Tapi ini kita belum commit. Caranya gimana kita commit? Nah, tinggal git commit min m berubah namanya apa, message-nya apa, misalnya catatan. Nah, di sini artinya kita melakukan commit. Di sini ada one file change, one insertion. Nanti kita buat file baru. Ada satu file yang berubah, kemudian ada satu baris yang bertambah. Satu baris tulisan yang bertambah. Nah, di sini berarti kita udah mengcommit. Kita coba git status lagi. Nah, di sini kan ada nothing to commit. Artinya nggak ada nih, kita nggak ada perubahan karena itu dihitung sejak komitan terakhir. Sejak komitan terakhir nggak ada. Nah, jadi sini nothing to commit. Bentar ya, adik. Apa, Dek? Mana, Fit? Enggak. Oke, lanjut, sorry. Nah, kita kan udah melakukan commit, udah berhasil commit. Nah, terus kita udah membuat repo. Nah, terus apa tuh branch? Branch itu seperti cabang. Jadi misalnya kita nih, saya ilustrasikan ya. Apa itu branch? Kita buat papan tulis baru. Nah, branch itu kan artinya apa? Cabang kan? Nah, jadi kita ini bisa membuat percabangan dari, tapi bukan if itu ya, ini cabang kayak kita melakukan perubahan secara paralel. Nah, tadi kan kita udah membuat repo nih, ini kayak timeline lah, ini timeline dari kiri kanan, ini timeline. Ini misalnya sekarang ini dulu, ini sekarang misalnya. Kita kan tadi udah membuat repo di sini kan. Kita udah membuat repo. Nah, kita tadi udah commit. Nah, jadi ini nih namanya satu line ini nih satu branch. Jadi ini namanya kita tadi branch master, branch utama kita. Nah, kita bisa buat branch baru. Branch ini kita membuat cabang di sini. Nah, ini. Nah, misalnya nanti kita membuat perubahan di branch kita. Ini commit ya, ini commit nih tadi kita buat repo. Commit. Kita membuat commit di branch kita. Jadi branch yang master ini belum terpengaruhi oleh branch ini. Branch yang kita buat baru ini. Nah, nanti misalnya kita pengen taruh di branch master, kita nanti bisa disatukan lagi ke sini. Namanya kita merge, kita menyatukan dua branch menjadi satu branch. Nah, jadi menyatukan perubahan dari branch ini, misal nama branchnya yang ini,
Nama branchnya branch 1. Ya ini master ya. Nah ini berarti kita melakukan menyatukan branch 1 ini ke master. Di branch 1 ini ke master. Nanti jadinya ada perubahan, nanti dia kayak gini intinya. Nah caranya gimana? Coba langsung aja kita praktekkan. Oke, kita praktekkan di sini. Nah, cara membuat branch baru ini caranya tinggal git branch. Nama branchnya apa? Misalnya kita tadi kan branch 1. Nah, di sini kita udah buat branch baru namanya branch 1, tapi kan kita masih di master. Jadi kita posisinya masih di sini. Terus gimana kita mau pindah ke branch yang di sini? Nah, kita tinggal check out. Check out ini kita kayak pindah ke commit yang mana. Jadi kita bisa ke commit yang dulu. Tinggal git check out, nama commitnya, kode commitnya apa. Nanti kalian bisa lihat, tapi nggak akan saya bahas di sini. Git check out, misalnya nama branchnya apa? Branch 1. Nah, di sini switch to branch 1. Ini artinya kita udah di branch 1. Nah, coba kita melakukan perubahannya di folder ini. Kita melakukan perubahan node 2. Nih, kita melakukan perubahan di node, merupakan merubah atau menambah node 2 di sini. Nah, di sini kan berarti ada git. Coba kita buat git status. Nah, di sini ada perubahan kan. Nah, coba kita commit ya. Commit kan tadi git add, kemudian git commit min node 2 misalnya. Nah, kita udah berhasil commit di sini kan di branch 1. Jadi yang berubah di sini di branch 1 aja. Jadi kalau kita pindah ke master, branchnya master, kita coba ya. Git. Nih kita lihat sini kan ada node 2. Kita pindah ke master. Git checkout master. Nah, node 2 tadi hilang karena kita pindah posisi. Jadi yang tadi di sini kita udah melakukan commit di sini, kita pindah ke master. Nah, jadi dia ke perubahan yang ada di sini enggak ada, belum. Nah, terus bagaimana caranya kita menggabungkan dari branch 1 ke master, perubahannya kita gabungkan. Nah, kita tinggal git merge nama branch yang mau kita gabungin ke master. Nah, di sini kita artinya udah melakukan merge. Berarti di sini ada, nah, udah ada kan? Ini berarti dia git merge-nya berhasil tanpa ada konflik. Nah, di sini ada kemungkinan konflik. Konflik itu kenapa? Konflik itu kasus di mana kita melakukan perubahan, terus dua branch ini yang mau kita lakukan merge, itu ada perubahan yang di baris yang sama. Jadi dia bingung mau gabunginnya gimana. Karena dua-duanya berubah, jadi bingung. Nah, itu nanti bisa kalian betulkan, tapi nggak akan saya bahas di sini. Saya akan membahas ini saja. Nanti mungkin kalian bisa cek di YouTube lain atau di Sandika Gali itu jelas juga. Nah, di sini kita berarti udah lakukan branch. Kita udah berhasil melakukan branch. Terus bagaimana kita membuat atau melakukan GitLab, melakukan Git remote dengan GitLab. Jadi GitLab itu salah satu website yang melayani Git remote. Jadi remote itu apa? Remote ini jadi memungkinkan kita untuk membuat repositori di internet. Jadi orang-orang nanti bisa mengakses repositori kita. Orang-orang bisa melakukan perubahan juga di repositori kita. Nah, jadi enak untuk berkolaborasi satu sama lain dengan anggota lain. Nah, kita coba buat ya. Kita misalnya tinggal new project, buat nama project atau repo kita apa. Misalnya nama repo kita namanya belajar Git 2. Kenapa 2 tadi? Aku udah buat soalnya. Kita set public aja, ini kita kosongin aja readme-nya. Kita create. Nah, di sini kita udah buat repo di ini di GitLab ini. Tapi masih kosong. Nah, dia di sini ada
ada perintah-perintah nih. Cuman di sini ini kasusnya nih kalau create new repository. Cuman di sini kan kasus kita udah ada repo nih di laptop kita. Kita tinggal nge-push kan, tinggal nge-push tuh artinya kita pindahin repo di laptop kita ke GitLab atau ke Git remote apapun. GitLab tuh selain GitLab tuh ada GitHub, ada Bitbucket, cuman ini kita gunakan GitLab. Jadi gimana caranya kita pindahin ke sini? Nah, kita bisa lakukan ini. Dia ada perintah-perintah ini, ada dibantu kita sama GitLab kan. Kita bisa pindah dulu ke Git repository kita di laptop. Tapi karena kita udah pindah, kita skip. Git init ini kita membuat repo baru. Cuman karena kita udah membuat repo di sini kita skip juga. Kemudian git remote. Nah, ini kan kita belum nih lakukan nih. Git remote ini artinya kita menambahkan git remote ini, GitLab yang ini ke repository kita yang di laptop. Caranya gimana? Kita tinggal copy. Cara gimana nih copy-nya nih? Paste. Gimana sih? Copy. Paste. Oke, kita nih, artinya ini udah berhasil. Nah, kemudian kita ini git add, git commit. Ini kalau Anda belum commit, tapi karena di sini kita udah melakukan commit tadi, jadi tidak perlu. Kemudian kita push. Push ini artinya kita melakukan pemindahan atau nge-push perubahan atau commit yang udah kita lakukan di laptop kita ke GitLab. Jadi git push ini origin ini itu seolah-olah ini adalah repo branch yang ada di itu kita, kemudian master ini berarti menuju ke master yang ada repo ini. Itu tinggal enter aja. Nah, di sini berarti kita udah melakukan perubahan atau udah nge-push ke repo kita. Coba kita itu aja ya, kita refresh di sini. Nah, ada perubahan di sini. Kemudian berarti kita berhasil nih nge-push repository kita. Nah, jadi yang lain tinggal nge-pull atau tinggal nge-clone. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara nge-clone. Jadi nge-clone ini dia itu kayak ada repo di GitLab dari teman kita misalnya. Kita ingin kita masukin ke laptop kita. Itu namanya nge-clone. Nge-clone ini caranya gimana? Nge-clone ini caranya kita tinggal kita pilih dulu letaknya mau di mana, misalnya repo yang nanti itu hasilnya berupa repository di sini. Dari clone ini kita misalnya pengen kita letakkan di sini nanti nih, kita tinggal git misalnya git bash kayak tadi, kemudian kita tulis git clone, terus di sini yang clone ini kita clone with https, kita copy di sini. Nah, kemudian klik kanan paste, kemudian kita enter. Nah, cloning itu belajar git 2. Nah, oke. Berarti ini udah berhasil kita clone. Coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini kan kita udah nih sama kan dengan yang ini. Nah, ini merupakan repository yang kita clone dari GitLab. Nah, sama kan dengan yang ini. Nah, nanti gini udah berhasil kita clone. Kita tinggal membuat perubahan gitu ya. Dengan tim kita melakukan perubahan ke repository di GitLab. Jadi ini udah berhasil kita clone. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan, mohon maaf. Karena tadi mungkin kalian misalnya belum terlalu paham, kalian bisa cari di internet atau di YouTube, channel YouTube lain. Itu lebih banyak mungkin ya, yang bisa cari-cari di situ. Nah, ini mungkin kasus yang mungkin nanti kita banyak lakukan di project kita. Sebenarnya tadi kita bisa lakukan di Visual Code tanpa melakukan perintah-perintah, tanpa menghafal git commit, git merge lah, apa segala macam. Jadi bisa kita lakukan di sini. Cuman tidak akan saya bahas di sini. Mungkin kalian bisa cari-cari di Google. Oke. Mungkin sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.